Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang bisa membuat bocil-bocil tetangga kalian pengen jadi petani, yaitu No Man Can No Skill episode ke-7. Dimana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan duet maut dari Pak Tani dan waifu barunya yang bernama Ruri, melawan iblis yang mengaku lebih kuat daripada Romeo dan Ouroboros. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya, daripada penasaran sampai membuat kalian nyolong pacul petani tetangga, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-6, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja siapkan arit kalian, comot tentang petani tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan hujan yang mengguyur ibu kota kerajaan. Terlihat pula Val yang seolah telah memutuskan sesuatu, dan sang ayah yang meminta maaf pada putrinya itu. Bahkan sang ayah mengatai dirinya sendiri sebagai raja yang tidak berguna. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, gua akan pura-pura nggak tahu aja lah ya. Setelah momen dramatisir barusan, scene pun berpindah di guild. Di dalam, Aru tengah mengenalkan Ruri dengan Helen. Dan seperti biasanya, tiap kali ada gadis yang di dekat Aru, Helen pasti akan langsung bertanya hubungan mereka. Ya, tentu saja Ruri berkata dirinya hanya teman seperjuangan Aru. Setelahnya, Helen pun hendak berjabat tangan dan Ruri pun membalasnya. Baru saja Aru bersyukur karena tidak ada adegan Pus dan Dogi. Akan tetapi... Scene berpindah di ladang. Terlihat bocil yang tengah maling sayuran milik Aru dan singkat waktu, Aru pun memelinya, namun bukan karena si bocil telah maling, melainkan karena si bocil yang mencuri sayuran yang belum siap panen. Yang bahkan Aru menangis karena terongnya itu seharusnya bisa tumbuh 10 kali lipat dari yang telah dipetik oleh si bocil. Namun, di tengah amarah Aru, si bocil yang meminta maaf dan tanpa disengaja perutnya berbunyi karena lapar. Aru yang melihatnya pun nampak pergi dan memberikan kubis untuk si bocil. Aru pun memberitahukan bahwa kubisnya sangatlah enak. Dan ketika si bocil mengambil satu gigitan, saking enaknya, dirinya sampai terharu dan langsung berterima kasih pada Aru. Dan setelah si bocil pergi, Aru pun tertunduk dan nampak teringat seorang gadis kecil yang makan dengan lahapnya. Helen pun menjelaskan kelaparan yang terjadi ada karena kemunculan serangan monster, di mana impor dari negara lain telah terhenti. Serangan para monster terjadi sejak Aru pergi ke Lurugus. Karena serangan itulah, harga barang menjadi melonjak. Baru saja Aru memahaminya, namun mereka mendengar suara peringatan dari kota secara tiba-tiba. Singkat waktu, setelah bergabung dengan para pasukan kerajaan dan para petualang, terlihat lusinan monster yang nampak siap menyerang kota Megis. Tak lama kemudian, terlihat Helen yang sudah bisa memunculkan sayap milik Ouroboros. Banyak pasukan kerajaan dan petualang yang mengagumi Helen dalam sosok tersebut. Setelah Helen terbang lebih tinggi, ini yang dilakukan olehnya. Aru nampak sangat terkejut karena hanya dalam waktu singkat waifunya itu telah bertambah kuat. Di tengah kekaguman Luke, secara tiba-tiba monster ular muncul dan bersiap menerjang. Akan tetapi, Luke sangat bersyukur dirinya masih selamat. Nah, tadi Helen sudah menunjukkan taringnya. Ruri juga sudah menunjukkan cakarnya. Nah, sekarang giliran si Pak Tani untuk menunjukkan Maksud gue sudah saatnya Pak Tani menunjukkan aumannya. Melihat Aru yang menerjang banyak monster sekaligus, membuat Ruri terkejut dan mengeluarkan suara khas Ronaldo. Setelahnya, terlihat semua orang yang sangat bersemangat untuk melindungi kota mereka. Akan tetapi, meski telah menumbangkan banyak sekali monster, monster lainnya akan datang dan siap menyerang mereka. Di tengah jumlah monster yang semakin membludak, secara tiba-tiba mereka dibuat terkejut akan kedatangan pasukan kerajaan tetangga. Yang mana anehnya di sini, ketika pemimpin negara tetangga itu menunjukkan pedang suci yang bernama Leviathan, dirinya memerintahkan monster-monster itu untuk mundur. Lucunya semua monster seolah paham dan langsung cabut dari sana. Kesatria hitam itu kemudian menyorakan kota Megis yang telah terlindungi. Akan tetapi apa yang terjadi barusan membuat para petualang, tidak terkecuali Aru dan Ruri, dibuat kebingungan karenanya. Why are we still here? Nani? Karena gue agak malas ngeliat perilaku MC yang pelin-pelan ini. So, singkat cerita ketika Aru tengah santuy di dalam rumah, Val datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Di dalam, Val pun tidak menjelaskan apapun meskipun Aru telah menanyakan maksud dari Val barusan.
Setelah Aru bertanya kapan Val akan kembali, namun Val memberitahukan diri akan kembali. Dan pada akhirnya karena pelayannya datang untuk menjemputnya, bukannya menjadi sosok MC yang jantan, entah itu ditahan, atau dikejar, atau mendesak untuk paling tidak mengetahui alasannya, MC Pataling kita ini justru hanya melongo bagikan kambing congek. Bahkan setelah kepergian kereta kuda Val, dirinya hanya berkata, apa maksudnya sih? Beberapa waktu kemudian, Aru yang berkegiatan seperti biasanya, tengah merekap apa yang terjadi sebelumnya. Di mana Aru tanpa berpikir justru berkata berkat pedang suci kesatria hitam, monster tak lagi muncul, dan perdagangan telah kembali normal. Keseharian kota pun telah kembali. Namun, Val juga menghilang tanpa tahu kemana tujuannya. Singkat waktu, setelah bocil sebelumnya datang bersama sang emak, di mana sang emak meminta maaf karena anaknya telah nyolong hasil panen milik Aru. Setelah berterima kasih dan memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang penjahit, sang emak pun berniat membeli sayuran Aru. Dan kemudian mereka pun pergi dari sana. Di tengah Aru yang masih melambaikan tangan, tanpa ia sadari Rick sudah ada di sebelahnya dan ikutan melambaikan tangan. Sontak saja membuat Aru terkejut melihatnya. Rupanya, Rick sedang memberikan surat lagi pada Aru. Dan lagi-lagi surat itu berasal dari sang emak. Rick kemudian memuji sayuran Aru yang murah dan juga enak. Aru pun senang mendengar pujian dari Rick itu. Aru yang memuji negara Antisburg dengan menyebut mereka adalah negara yang sangat baik. Namun, Aru yang ditujukan koran terbaru oleh Rick dibuat terkejut akan sesuatu. Scene berpindah di guild. Terlihat Rory yang dengan senang hati menerima ajakan makan bersama dengan Helen. Ketika tengah membaca koran, rupanya Helen juga membaca koran yang sama seperti dibawa oleh Rick. Dan fakta mengejutkannya ialah Val yang ternyata hendak menikah dengan pangeran kerajaan Antisburg. Tak lama setelah mereka membahas perihal pangeran itu yang bisa mengusir para monster, Rory pun merasa ada yang mengganjal dari pengusiran sang pangeran ke para monster, yang mana seharusnya para monster tidak mengerti perkataan manusia. Dirinya pun heran mengapa para monster justru seolah menuruti perkataan pangeran itu. Helen pun baru menyadari dan merasa aneh setelah dipikirkan. Tak lama setelahnya, Aru datang dan telah mengetahui kabar terbaru itu dari Rick sebelumnya. Aru kemudian menunjukkan sepucuk surat dari emaknya. Dan Aru pun panik dan meminta mereka untuk tidak membaca bagian itu. Saking malunya, Aru menyobek kertas pembuka dari emaknya dan meminta mereka membaca surat intinya. Akan tetapi, mereka terlihat menyusun kembali potongan kertas pembuka emaknya Aru. Dan pada akhirnya, mereka pun membaca isi surat yang dikirimkan emaknya Aru. Dan setelah dibaca, mereka dibuat terkejut akan banyak hal. Yaitu, fakta bahwa emaknya tahu bahwa pedang suci negara Antisburg itu tak memiliki kekuatan apapun. Yang mana pedang itu bukanlah pedang legendaris atau apapun. Dan itu hanyalah pedang biasa yang ditempa oleh penempa biasa. Mereka yang terkejut karena penasaran, dapat dari mana emaknya Aru mengenai informasi tersebut. Dan rupanya, emaknya Aru adalah mantan kapten organisasi boneka bayangan. Mereka yang awalnya bereaksi biasa, akan tetapi mereka pun terkejut karena emak Aru yang seorang kapten boneka bayangan. Namun Aru nampak tidak tahu menahu mengenai organisasi tersebut. Dan ternyata, boneka bayangan dapat dengan mudahnya mengetahui informasi rahasia apapun. Aru pun nampak terkejut karena emaknya sendiri memiliki banyak rahasia. Dan fakta yang tak kalah penting ialah yang memanggil lusinan monster ke Maegis adalah seorang iblis. Dan karena kekasihnya disandra, iblis itu pun terpaksa melakukan hal tersebut. Jadi intinya ialah negara Antisburg menggunakan iblis untuk menyerang Maegis. Lalu pangeran itu meminta balas budi berupa menikahi Val untuk melindungi Maegis. Ya, pada akhirnya mereka pun sepemikiran dengan Aru untuk menyelamatkan Val dari genggaman negara Antisburg. Helen yang merasa sulit untuk memasuki negara tersebut ditenangkan oleh Aru, di mana mereka memiliki pemandu yang sangat hebat. Dan orang yang dimaksud oleh Aru adalah Rick. Singkat cerita, setelah pangeran Antisburg berunding dengan banyak perwakilan negara tetangga, di mana negara tetangganya itu akan melakukan segala hal seperti menyerahkan sebagian harta kekayaan atau memberikan hak khusus untuk negara Antisburg, hanya demi pangeran itu untuk melindungi negara mereka. Dan setelah bubar, pangeran topeng ini nampak menunjukkan sifat aslinya. Dan terlihatlah pula seorang iblis yang bernama Gazel yang diminta untuk menyerang dengan monster ke banyak negara untuk memperluas wilayah kekuasaan. Namun Gazel berkata dirinya tidak mau. Dirinya tak ingin membuat rekan-rekannya untuk menyerang manusia lagi, di mana dirinya tak ingin korban berjatuhan lagi. Di tengah Gazel yang seorang iblis justru mengkhawatirkan manusia, malah si manusia inilah yang bagikan iblis. Dengan menampar Gazel yang menolak perintahnya itu,
Bahkan dengan kotornya si manusia jahanam itu mengancam dengan menggunakan kekasih Gazel. Dan singkat waktu, Val datang dan menegur iblis berkulit manusia itu untuk tidak main tangan kepada bawahannya. Namun, anak buahnya datang dan memberitahukan bahwa kereta untuk upacara pernikahan telah ditunda. Pangeran iblis itu pun nampak terkejut dan marah karena para tamu yang akan datang adalah orang penting dari berbagai negara. Dan pada akhirnya anak buahnya itu menyarankan untuk menggantikannya dengan kereta barang. Pangeran idiot itu pun tak mempermasalahkannya selama itu berkualitas. Singkat waktu, terlihat kesatria semalam yang nampak mengirimkan surat merpati untuk seseorang. Terlihat pula Aru yang baru saja tiba setelah mengambil pesanan bajunya. Rupanya, surat yang dikirimkan kesatria tadi ditujukan untuk Rix. Dan isi dari surat itu ialah tutorial memasuki Antisburg. Rix kemudian meminta mereka untuk ke Antisburg dengan kereta kudanya itu. Karena setelah masuk, mereka diminta langsung menyelamatkan Sandra. Dan Rix mengarahkan untuk memberikan alasan bahwa kereta kuda itu adalah kereta perlengkapan pernikahan. Dengan begitu, mereka pasti akan langsung diizinkan masuk. Mereka yang bertanya bagaimana dengan Rix. Rix pun berniat memanggil para monster untuk mengungkapkan konspirasi pangeran sesat. Karena jika bisa membuktikan di depan publik bahwa pedang suci yang dibawa olehnya adalah pedang palsu, maka pernikahan itu pasti akan dibatalkan. Helen pun mempertanyakan bagaimana cara Rix memanggil para monster. Rix pun baru menyadari dirinya belum memberitahu mereka. Dan ternyata melihat Rix adalah seorang iblis membuat mereka terkejut bukan main. Rix memberitahukan banyak iblis yang menyamar menjadi manusia seperti dirinya. Dan rupanya Rix telah diasuh oleh emaknya Aru yang seorang manusia. Dan karena hal itulah Rix lebih merasa menjadi bagian dari manusia. Rix juga memberitahukan bahwa Gazel juga telah jatuh cinta dengan gadis manusia. Di mana karena perjanjian damai manusia dan iblis, Gazel bisa berhubungan baik dengan kekasihnya secara terang-terangan. Aru pun jadi paham bahwa pangeran Dudi sesat itu memanfaatkan keadaan Gazel. Rix pun mengetahui bahwa Gazel itu menyukai para manusia dan justru harus membuat iblis menyerang manusia. Dirinya merasa sedih ketika memikirkan perasaan Gazel sekarang. Aru kemudian memanggil Rix dan ini tanggapan Aru padanya. Mendengar perkataan Aru membuat Rix terdiam dan menutup topinya saking terharunya. Dan rencana penyelamatan Val pun akan segera mereka jalankan. Scene ditutup dengan Val yang memandangi bulan di malam hari dan nampak bersedih karena besok adalah upacara pernikahannya. Meski telah membulatkan tekadnya, dirinya nampak menangis dan menyebut nama Aru. Yang ternyata si pangeran tak berotak ini tengah menguping Val yang menyebut nama Aru. Dirinya nampak emosi karena tidak mengetahui siapakah sosok Aru yang disebutkan Val. Dan berakhirlah alur cerita anime Petani Overpower episode ke-7. Oke, gue gak perlu ngasih komentar, pasti kalian udah tahu apa yang gue gak suka dari anime ini. Jadi gue akan langsung memberikan rating 8,0/10 saking emosinya. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-8 minggu depan. Bye bye.